Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you doing good. So today we are going to learn about degree of comparison. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini yakni nantinya kalian diharapkan mampu mengidentifikasi penggunaan dari degree of comparison. Yang kedua, nantinya kalian diharapkan terampil menggunakan degree of comparison. Apa sih itu degree of comparison? Jadi, kata compare artinya adalah membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan dua benda atau lebih. Lalu apa sih yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah adjektifnya atau sifatnya. Contohnya seperti ini. Saya mempunyai 3 benda. Buku harganya 25.000, pulpen harganya 5.000, dan penghapus 5.000. Nah, kalau dari harga 3 ini, maka yang kita bandingkan kata sifatnya apa sih? Tentunya harga dong. Kalau harga, kita pasti punya 2 hal adjektifnya. Mahal atau expensive. Yang kedua adalah cheap atau murah. Bagaimana cara kita membandingkannya? Kita membandingkan harga pulpen dan harga penghapus. Maka kita bisa menuliskannya pulpen sama mahalnya dengan penghapus. Kemudian mana lagi yang mau kita bandingkan? Harga buku dan harga pulpen. Buku lebih mahal dari pulpen. Ada satu lagi yang bisa kita bandingkan. Dari semua benda ini, manakah yang paling mahal? Buku kan? Maka kita bisa menuliskannya menjadi buku paling mahal dari semuanya. Nah, sama mahalnya, lebih mahal, paling mahal, ini adalah bentuk membandingkan. Inilah yang disebut dengan degree of comparison. Ada beberapa common adjective atau adjektif yang biasa digunakan dalam degree of comparison. Yang pertama adalah height. Height ini adalah ketinggian. Contohnya, apabila nanti disajikan sebuah data berbentuk gambar tentang ketinggian sebuah bangunan atau ketinggian orang seperti ini, adjektif yang biasa digunakan adalah height tinggi, tall tinggi, short pendek. Yang kedua, length atau panjang. Apabila disajikan sebuah data berupa panjang sesuatu, bisa panjang pensil atau bisa panjang penggaris, maka adjektif yang biasa digunakan adalah long, panjang, dan juga short, pendek. Yang ketiga, weight, berat. Apabila data yang disajikan adalah ukuran berat, misal ukuran berat apel, semangka, jeruk, atau ukuran berat orang misalnya, apapun itu, apabila dia mengindikasikan bahwa ini adalah ukuran berat, maka adjektif yang digunakan adalah heavy atau light. Keempat, size. Apabila data yang disajikan besar atau kecil, maka adjektif yang digunakan adalah big dan juga small. Dan masih banyak lagi contoh-contoh common adjektif lainnya. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 35. Pernah nggak sih kalian nemu postingan selfie di sosmed, terus ada yang komen, "You are so pretty." Terus yang punya postingan menjawab komen itu dengan, "Oh, thank you, but you were actually prettier than me." Dapat jawaban begitu, sang komentator membalas, "No, what are you saying? You were prettier than me." Si yang punya postingan masih ngotot, "No, you are prettier." Terus aja kayak begitu sampai setahun. Coba diperhatikan lagi komen-komen itu. Bisa dilihat kalau mereka saling membandingkan siapa yang lebih cantik. Nah, dalam bahasa Inggris, sesuatu yang menunjukkan perbandingan disebut sebagai degree of comparison.
Berikutnya, kita akan membahas mengenai type of degree comparison. Type of degree comparison ada 3. Yang pertama, positive degree untuk membandingkan hal yang sama. Kedua, comparative degree untuk membandingkan hal yang lebih. Ketiga, superlative degree atau yang paling. Kita masuk ke degree of comparison yang pertama, yakni positive degree. Pada positive degree, kedua hal yang dibandingkan berada di level yang sama atau sebanding. Oleh karena itu, digunakan as plus adjective plus s. Misalnya, Amelia is as polite as her sister. Amelia sama sopannya dengan saudaranya. My backpack is as old as Edo's. Tas saya sama lamanya dengan tas Edo. You are as pretty as her. Kamu sama cantiknya dengan dia. Comparative degree. Pada comparative degree, salah satu dari kedua hal yang dibandingkan memiliki sifat lebih dibanding hal lainnya. Oleh karena itu, digunakan adjective plus er plus than. Misalnya, you are prettier than her. Kamu lebih cantik daripada dia. Ubaidillah is smarter than Sabrina and Carpenter. Type yang terakhir yakni superlative degree. Pada superlative degree, hal yang dibicarakan memiliki sifat paling di antara yang lainnya. Oleh karena itu, digunakan the adjective plus est atau most plus adjective. Misalnya, you are the prettiest girl in school. Memiliki arti kamu adalah perempuan paling cantik di sekolah. Giraffe is the tallest animal. Jerapah adalah hewan yang paling tinggi. Nah, biasanya setelah tahu pola dan contoh kalimat comparison degree, kalian pasti akan menanyakan pertanyaan kapan sih harus menggunakan er atau est dan kapan harus menggunakan more atau most? Berikut penjelasannya. Penggunaan er atau est atau more atau most harus disesuaikan kembali dengan adjektif atau adverb yang digunakan dalam kalimat. Terdapat beberapa aturan yang harus kalian ketahui, antara lain adjektif atau adverb dengan satu syllable. Maksud dari satu syllables yaitu adjektif atau adverb tersebut tidak dapat dipenggal sehingga pengucapannya hanya satu kali saja. Contoh, cheap dilafalkan sebagai cheap bukan ciep. Large dilafalkan sebagai large bukan large. Adjektif atau adverb dengan satu syllables selalu menggunakan er atau est. Berikutnya, adjektif atau adverb dengan two syllables. Maksud dari two syllables yaitu adjektif atau adverb tersebut dapat dipenggal menjadi dua, sehingga pengucapannya terdiri dari dua kali ucap. Contoh, happy dibaca sebagai happy. Clever dilafalkan sebagai clever. Adjektif atau adverb dengan two syllables bisa menggunakan er atau est. Bisa juga menggunakan more atau most. Adjektif atau adverb dengan 3 atau lebih syllables. Maksud dari 3 atau lebih syllables yaitu adjektif atau adverb tersebut dapat dipenggal menjadi 3 atau lebih, sehingga pengucapannya terdiri dari 3 kali ucap atau lebih. Contoh, expensive dilafalkan sebagai expensive. Comfortable dilafalkan sebagai comfortable.
Adjektif atau adverb dengan 3 atau lebih syllable selalu menggunakan more atau most. Adjektif atau adverb dengan bentuk tidak beraturan atau irregular form. Adjektif atau adverb yang tidak beraturan, irregular form, tidak mengikuti aturan penambahan ir atau ist maupun more atau most, karena memang sudah paten seperti itu dari asalnya, seperti pada tabel yang Miss tampilkan di sini. Ini Miss buatkan rangkuman biar gampang. Untuk positif, seperti tadi, aturannya adalah S plus adjective plus S. Ini apabila sama. Sedangkan komparatif, dia kadang bisa ditambahkan IR dan juga more apabila dia lebih dari 2 syllable atau lebih dari 2 suku kata dengan ukuran yang berbeda. Sedangkan superlatif artinya paling. Apabila dia terdiri dari 1 syllable, dia menggunakan the adjective ditambahkan dengan ist atau most plus adjective. Contohnya yang terdiri dari 1 sampai 2 syllables, big jadi bigger jadi biggest, tall jadi taller jadi tallest, long jadi longer jadi longest, happy jadi happier jadi happiest, happy jadi happier jadi happiest. Apabila lebih dari 2 syllables atau 2 suku kata, maka kita tinggal tambahkan more di sini. More beautiful, most beautiful. More interesting, most interesting. More famous, most famous. More expensive, most expensive. That's all from me. Thank you so much for watching. If you have any question, please comment down below. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.